Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juhri. Saya dari Karangpenang Sampang dan saya dari kelas PAI D angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia di kelas kami, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan cara yang jelas, padat, dan tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun dengan cara yang jelas, padat, tepat sehingga orang yang mendengarkan atau orang yang membaca dapat memahaminya. Kalimat ini menggunakan pilihan kata yang tepat, struktur yang baik, serta menghindari pengulangan atau ketidakjelasan. Tujuan dari kalimat efektif adalah untuk menyampaikan informasi dengan efisien dan tanpa ambigu, tanpa keambiguan. Adapun ciri-ciri kalimat efektif antara lain yaitu: pertama, tegas dan jelas. Salah satu bagaimana cara kita untuk mengenali kalimat ini efektif atau tidak, yaitu pertama yaitu kita melihat diksi yang dipilih atau kalimat yang dipilih, kalimat yang diucapkan itu tegas dan jelas. Kalau kalimat itu tegas dan jelas, tidak membingungkan pembaca atau pendengar, maka kalimat itu disebut kalimat efektif. Yang kedua yaitu singkat dan padat. Adapun ciri-ciri yang kedua, cara mengetahui kalimat ini efektif atau tidak yaitu dengan ciri-cirinya, yaitu dengan melihat kalimat tersebut singkat dan padat. Kalau kalimat tersebut singkat dan padat, menggunakan kata yang diperlukan tanpa bertele-tele, maka kalimat itu disebutkan kalimat efektif. Yang ketiga yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Adapun ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas agar maknanya mudah dipahami. Yang keempat yaitu menggunakan tata bahasa yang benar agar terstruktur kalimat mudah dimengerti. Adapun contoh kalimat efektif yaitu: pertama, dia belajar setiap hari untuk ujian akhir. Dari kalimat tersebut dapat dipahami secara langsung tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan sehingga kalimat itu bisa disebut kalimat efektif. Adapun bagaimana kita bisa mengetahui kalimat itu efektif atau tidak, yaitu untuk mengetahui apakah sebuah kalimat ini termasuk kalimat efektif atau tidak, yaitu kita dapat memeriksanya dari beberapa aspek berikut. Pertama yaitu kejelasan makna. Kalimat harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Pertanyaan yang bisa diajukan: apakah pembaca atau pendengar langsung memahami maksud kalimat ini tanpa perlu penjelasan tambahan? Contohnya, kalimat tidak efektif. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Untuk keperluan yang mendesak, saya memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh sekali. Dari diksi ini, orang yang mendengar dan orang yang membaca itu pasti bertanya kembali. Karena kenapa? Karena kalimat ini tidak efektif dan tidak objektif. Kalimat ini bertele-tele dan kalimat ini menyebabkan keambiguan kepada orang lain, sehingga orang lain tidak langsung memahami terhadap diksi yang dipakai oleh si pembaca dan oleh si pembicara.
Adapun contoh kalimat yang efektif yaitu saya pergi ke tempat yang jauh karena keperluan mendesak. Saya pergi ke tempat yang jauh karena keperluan mendesak. Dari diksi ini kita langsung memahami kalimat ini adalah kalimat efektif dan kita langsung memahami kalimat ini jelas, kalimat ini tidak menimbulkan keambiguan pada kita sehingga kita bisa dapat memahami, langsung mengerti terhadap kalimat yang diucapkan atau yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga yaitu cara mengetahui kalimat ini. Yang kedua yaitu cara mengetahui kalimat ini efektif atau tidak yaitu kesesuaian struktur atau subjek, predikat atau objek. Pastikan kalimat memiliki struktur yang lengkap dengan subjek, predikat, dan objek yang jelas. Jika salah satu elemen hilang atau tidak jelas, kalimat bisa dianggap tidak efektif. Contohnya, kalimat yang tidak efektif. Contohnya, ke pasar pergi saya. Ke pasar pergi saya. Kalimat ke pasar pergi saya adalah kalimat yang tidak efektif. Dan kalimat ini tidak memiliki struktur yang baik itu subjek, predikat ataupun objeknya. Adapun kalimat yang terstruktur dengan baik yaitu saya pergi ke pasar. Dari diksi ini saya pergi ke pasar, kalimat ini adalah kalimat efektif karena kalimat ini terstruktur dengan rapi. Baik itu subjek, predikat, dan objeknya itu terstruktur dengan rapi dan bisa langsung dipahami oleh si pendengar atau si pembaca sehingga tidak menimbulkan rasa ambigu kepada orang lain. Yang ketiga yaitu keringkasan dan kepadatan kalimat efektif. Menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu atau pengulangan yang berlebihan. Kalimat yang singkat dan padat lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Contohnya, kalimat yang tidak efektif. Saya datang ke acara tersebut pada waktu yang tepat dan saya ikut berpartisipasi di dalamnya. Dari diksi ini, dari kalimat ini, saya datang ke acara tersebut pada waktu yang tepat dan saya ikut berpartisipasi di dalamnya. Ini masih tidak efektif dalam pengucapan dan tidak efektif dalam kepenulisan. Karena kenapa? Karena di sini tidak padat dan tidak ringkas. Orang yang mendengar itu pasti bertanya, orang yang mendengar itu masih mau bertanya lagi, dan orang yang mendengar masih ada keambiguan di dalam pikirannya. Adapun kalimat yang efektif dari kalimat tersebut yaitu saya datang tepat waktu dan ikut berpartisipasi. Dari diksi saya datang tepat waktu dan ikut berpartisipasi, ini dapat dipahami bahwasanya kita datang secara tepat waktu dan langsung berpartisipasi di dalam sebuah acara atau sebuah organisasi. Di sini dapat langsung dipahami kalau kalimat ini efektif. Kalau kalimat ini tidak efektif, maka kalimat ini masih membingungkan, masih menimbulkan keambiguan bagi kita. Penggunaan kata yang tepat, pilihan kata dalam kalimat harus tepat dan sesuai konteks. Hindari kata yang ambigu atau tidak sesuai dengan tujuan komunikasi. Contohnya, kalimat tidak efektif. Pekerjaan ini harus dilakukan supaya hasilnya optimal. Dari kalimat yang tidak efektif ini, kita masih bertanya pekerjaan apa gitu. Pekerjaan apa? Masih menimbulkan keambiguan dan masih menimbulkan pertanyaan. Adapun kalimat yang efektif dari pertanyaan tersebut adalah pekerjaan ini harus diselesaikan agar hasilnya optimal. Dari kata-kata dilakukan lebih kabur sedangkan diselesaikan lebih tepat. Nah, itu perbedaan antara pemilihan kata
dilakukan atau diselesaikan. Adapun cara yang terakhir untuk mengetahui kalimat itu efektif atau tidak, yaitu dengan tata bahasa yang benar. Kalimat harus mengikuti kaidah tata bahasa yang benar, termasuk penggunaan tanda baca yang tepat. Contoh, kalimat yang tidak efektif. Dia pergi ke sekolah tapi tidak ada pelajaran. Dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan, dari diksi ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kalimat ini tidak efektif karena masih memiliki tata bahasa yang tidak benar atau titik komanya yaitu tidak benar. Adapun kalimat yang efektif dari diksi tersebut ialah dia pergi ke sekolah tetapi tidak ada pelajaran. Nah, dari peletakan titik atau koma di sini tepat. Nah, dia pergi ke sekolah tetapi tidak ada pelajaran. Menggunakan tata baca yang benar dapat menimbulkan orang lain mudah untuk memahami terhadap apa yang mau kita ucapkan, atau dapat orang lain langsung memahami atas apa yang kita ucapkan. Dari pemilihan tata bahasa yang benar, peletakan titik koma yang benar. Jika kalimat memenuhi kriteria yang di atas tadi, maka kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat efektif. Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang kalimat efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.